Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar dengan NPM E1D022019. Nama saya Hendriko Utapea dengan NPM E1D022017. Saya Fatimah Zahra dengan NPM E1D022021. Saya Sasha Trikunia dengan NPM E1D022023. Kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Kami akan menjelaskan mengenai subsistem agribisnis dengan komoditi udang faname. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem budidaya udang faname atau udang putih dengan menggunakan sumber air laut dengan salinitas tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Budidaya udang faname atau udang putih di Bengkulu Tengah sudah berdiri dari tahun 2019 dengan perkembangan yang pesat dan menjadi andalan utama ekspor hasil budidaya perikanan untuk mendatangkan devisa negara. Udang faname memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan udang-udang lainnya. Berikut adalah berbagai macam keunggulan dari udang faname. Yang pertama, laju pertumbuhan bisa mencapai 1 sampai 1,5 gram per minggu. Yang kedua, bisa dibudidayakan dengan cara penebaran tinggi, yaitu sampai 125 sampai dengan 250 ekor per meter persegi. Yang ketiga, toleransi salinitas relatif cukup luas, yaitu antara 0,5% sampai dengan 45%. Kebutuhan protein pakan lebih rendah, yaitu 20 sampai dengan 30% dibandingkan dengan spesies lain. FCR lebih rendah 1:1, 1,1 sampai dengan 1,2. Ukuran panen relatif beragam. Jumlah yang undersize relatif rendah. Udang faname relatif mudah dibudidayakan dan dilakukan di seluruh dunia. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya yang bernama Fatimah Al-Zahra. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh saudara saya yaitu Ibnu Hajar, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai subsistem hulu dari udang faname ini. Yang pertama yang perlu kalian tahu mengenai subsistem hulu ini merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan dan memperdagangkan sarana produksi pertanian primer seperti industri pupuk, obat-obatan, adapun bibit atau benih, serta alat dan transportasi mengenai mesin pertanian yang digunakan. Adapun komponen yang dibudidayakan dalam udang faname ini, yang pertama yaitu bibit. Bibit yang digunakan dalam pembudidayaan ini yaitu merupakan bibit dari daerah Lampung. Adapun peralatan yang digunakan yaitu yang pertama itu merupakan kincir yang disebut dengan paddle well, merupakan kincir air yang digunakan untuk menetapkan pangan yang diberikan, kemudian agar relasi air itu tersebut menjadi rata. Adapun pangan ini yaitu menggunakan pangan buatan yang itu disebut dengan pellet. Yang kedua yaitu air yang didirikan di sini yaitu berasal dari laut yang dipompa menggunakan alat pipa air yang menuju dari laut ke tambak ini.
ini. Yang ketiga yaitu listrik yang digunakan. Apabila listrik tersebut mati, maka akan menggunakan genset. Kemudian yang keempat yaitu yang warna hitam, bisa teman-teman lihat, yaitu yang namanya yaitu ADBE, yang dimana alat yang ini digunakan berfungsi untuk meretasikan air dan tanah agar tidak tercampur. Nah, itulah tadi yaitu mengenai proses sistem agribisnis hulu dari komoditi gudang Faname. Selanjutnya yaitu mengenai subsistem hilir yang akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Hendriko Hutapea. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem hilir. Sistem hilir adalah pengendalian industri pengelolaan yang lebih hilir dan membangun pertanian yang lebih ke arah jaringan pemasaran secara nasional. Sehingga pada tahap produksi akhir yang dihasilkan sistem lanjutan yang bersifat kapital atau lebih besar. Untuk bagian petaniaga dari perusahaan PT Udang Faname ini hanya sebagai supplier atau penyedia, dan sedangkan konsumen datang untuk membeli bibit ataupun udang yang siap untuk dijual. Untuk pengelolaan udang Faname perusahaan ini hanya sebagai bertani dari hingga bibit hingga udang siap jual. Terus untuk sebagai pemasarannya, perusahaan ini menyiapkan transportasi untuk siap mengantar dan sebagai supplier udang. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita, Tasya. Baiklah, untuk materi terakhir yaitu lembaga penunjang. Lembaga penunjang tambak ini dibantu oleh kepala desa karena karyawan yang bekerja di tambak ini mayoritas bukan berasal dari warga setempat. Lalu adapun transportasi yang digunakan yaitu transportasi mobil truk yang digunakan sebagai pengantar udang. Baiklah, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tambak udang PT Udang Faname yang terletak di Bengkulu Tengah memiliki kekuatan antara perusahaan yang sudah memiliki surat izin usaha, harga jual udang Faname yang terjangkau, sarana dan prasarana yang ada. Dan yang kedua, tambak udang PT Udang Faname Bengkulu Tengah ini memiliki prioritas yang lestari terhadap pemasaran dalam promosi usaha produk yang masih kurang. PT Udang Faname Bengkulu Tengah ini memiliki peluang yang kuat, yaitu hubungan baik perusahaan dengan konsumen dan udang yang dijual dengan standar penjualan yang berkualitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang keempat, tambak udang PT Udang Faname Bengkulu Tengah ini yaitu memprioritaskan kelestarian Kabupaten Bengkulu Tengah, memiliki ancaman banyak persaingan penjualan udang Faname, berkurangnya kepercayaan pengonsumsi dengan perusahaan, dan benar yang disebar tidak semua dapat berkembang dengan baik. Untuk sarannya, yang pertama, selalu menjaga hubungan baik antara produsen dan konsumen. Yang kedua, untuk menjaga kualitas benur untuk menghasilkan udang yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik agar konsumen tetap berlangganan dengan jangka waktu yang lama. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama dan melakukan perluasan jaringan serta promosi. Kelima, dalam membangun usahanya, hendaklah menerapkan strategi berdasarkan analisis SWOT. Yang terakhir, mampu bersaing dalam mempromosikan udang tidak hanya di dalam kota Bengkulu saja, akan tetapi di luar kota Bengkulu maupun di luar negeri.
Satu, tambah udang, Iya bagus itu. Saya Fatimah Zahra. kami dari Dari daerah Lampung. Kemudian ada pun alat dan bahannya. Alat dan bahan memasak. Maaf. Sebagai untuk pemasarannya, dan untuk konsumen kilogram, gram. Thank you.